Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa di rumah. Jumpa lagi dengan acara Ramadan Sehat dengan Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Efram Harsana. Izinkanlah kami Letkol-Kes Dr. Agung Supriyanto, spesialis anak yang sehari-hari berdinas di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Efram Harsana. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi atau sharing tentang topik pneumonia, yaitu infeksi paru atau radang paru. Ya, kalau orang Jawa bilang paru-paru basah, ya, istilah-istilah awam, istilahnya yang diderita kebanyakan oleh anak-anak kecil usia di bawah 5 tahun atau balita. Ya, topik ini kita sampaikan karena menurut data WHO maupun Riskesdas ini masih menduduki sekitar 13-15% dari kematian pada anak di usia di bawah 5 tahun. Nah, apa itu penyakit pneumonia? Jadi penyakit ini adalah peradangan paru-paru atau infeksi paru-paru yang awalnya dipicu oleh batuk pilek. Jadi kita semua tahu usia anak balita belum mempunyai kekebalan yang cukup bagus, sehingga apabila dia terkena sakit batuk dan pilek maka sangat rentan atau mudah menjadi memberat, sehingga infeksi paru-paru yang awalnya hanya di saluran pernapasan bagian atas turun ke bawah masuk ke paru-paru, sehingga perlu kita sebagai orang tua apabila ada putra-putri kita yang terkena pneumonia segera dapat memahami apakah ini sudah memburuk atau tidak. Nah, apa saja gejala perburukan atau gejala pada penyakit pneumonia ini? Yang pertama adalah batuk pilek, kemudian demam, kemudian napas cepat. Napas cepat ini laju napas yang lebih cepat dari biasanya. Kita tahu bagaimana. Nah, kita apabila putra kita yang sedang sakit batuk pilek itu bisa kita lihat pada saat dia istirahat atau tidur. Nah, kita lihat pergerakan dada dan perutnya. Apabila dia pergerakannya lebih cepat dari biasanya, berarti sudah memenuhi kriteria napas cepat. Yang kedua, apabila kondisi lebih berat lagi, bisa dijumpai adanya retraksi atau tarikan dinding dada. Jadi di bawah iga ini, kanan dan kiri ini biasanya ada lekuan-lekuan. Jadi kita buka dadanya akan terlihat lekuan-lekuan, disebut retraksi. Itu berarti sudah ada perburukan lagi. Apalagi yang semakin memberat sampai dengan adanya napas cuping hidung. Jadi cuping hidung akan mengembang-ngembis seperti kalau kita dalam kondisi kecapean atau ngos-ngosan. Nah, jadi tanda yang bisa segera diketahui yaitu pertama demam, kemudian napas cepat, kemudian adanya retraksi atau cuping hidung. Mengapa hal itu berbahaya? Karena apabila terjadi terus-menerus adanya napas cepat itu, maka dia akan memberatkan fungsi otot dada. Apabila otot dada kecapean, maka dia otomatis juga akan berhenti atau tidak bisa bekerja lagi, sehingga perlu bantuan alat bantu napas atau ventilator. Nah, itulah bahayanya. Maka yang segera kita lakukan apabila menjumpai hal demikian, kita segera bawa putra-putri kita ke fasilitas pelayanan kesehatan, ya, di rumah sakit. Nanti di sana akan diperiksa baik itu saturasi oksigen yang biasanya sudah mulai menurun, kemudian diberikan obat-obat antibiotik, dan apabila perlu dengan support oksigen, misalnya dengan oksigen nasal kanul, face mask dan sebagainya. Kemudian apa yang harus kita tindak lanjuti dengan kondisi seperti itu? Sebaiknya memang ini dirawat, ya. Jadi dengan rawat inap, obat-obat antibiotik yang diberikan adalah yang injeksi, karena itu dia adalah organ dalam, maka diberikan obat-obat antibiotik yang injeksi, mana dia akan lebih kuat dan lebih cepat bekerja, sehingga harapannya akan lebih cepat membaik. Yang perlu diketahui juga bahwasanya lebih cepat penyakit ini diketahui dari gejala-gejalanya, maka prognosisnya atau kemungkinan sembuhnya akan menjadi lebih besar. Apabila kita terlambat, anak sudah dijumpai dalam kondisi ngos-ngosan, maka dia akan lebih berat, akan lebih susah untuk ditangani. Nah, jadi hal-hal yang perlu diketahui seperti itu. Dan apa yang bisa dilakukan untuk pencegahan? Seperti kita ketahui bahwasanya usia anak-anak belum mempunyai kekebalan yang bagus, belum yang kuat, maka apabila kita berada di suatu lingkungan di mana banyak orang di situ, kita harus paham bahwa anak kita belum mempunyai kekebalan yang kuat, maka segala macam penyakit menular berpotensi menulari pada anak kita, sehingga kita perlu pakai universal precaution, pakai masker, ya. Itu pencegahan paling utama, karena dulu kan lewat udara, droplet infection, maka masker itu sangat efektif. Kemudian diberikan vaksinasi, ya. Vaksinasi untuk pneumonia sudah ada, monggo silakan, dia akan mengurangi risiko kefatalan apabila terkena pneumonia ini, sehingga pencegahan-pencegahan yang dilakukan harapannya akan
lebih bagus untuk kesehatan anak kita. Ya. Jadi demikian gambaran secara dasar, secara umum untuk pemirsa sekalian dapat memahami bahwasanya kondisi-kondisi apa yang perlu segera kita ketahui, jangan sampai terlambat apabila putra-putri kita menderita gejala-gejala seperti yang kita sampaikan tadi. Kurang lebihnya demikian yang saya sampaikan. Semoga dapat membawa manfaat untuk Bapak Ibu sekalian pemirsa di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.